Ada beberapa pernyataan populer yang dijadikan pegangan dalam kehidupan manusia. Salah satunya mengatakan bahwa hidup adalah anugerah. Katanya, hadir dan bernafas di dunia adalah anugerah yang harus dinikmati dan disyukuri. Tak ada yang tahu, entah siapa sosok yang mengabadikan istilah itu. Mungkin sosok itu adalah sahabat Sang Pencipta, hingga ia merasa hidupnya bahagia dan hidupnya adalah anugerah. Dan istilah itu sungguh tak berlaku bagi Adi. Mungkin nenek moyang Adi bukan sahabat Sang Pencipta. Mungkin nenek moyangnya telah melakukan kesalahan besar, hingga sebagai keturunannya, Adi merasa bahwa hadir dan bernafas di dunia adalah sebuah kutukan. Hidupnya sungguh tak pantas disebut sebagai anugerah. Ia bertahan hidup dalam segala penderitaannya. Hari ini, Adi harus kembali ke sebuah tempat yang ia sebut neraka. Kembali menjalani hari-harinya yang selalu terkutuk dan tak kunjung menemukan jalan keluar. Orang-orang tampak ramai berpelukan sebagai tanda perpisahan dengan keluarganya. Sementara Adi, apa yang dilakukannya? Ia hanya memandangi mereka dan berpikir betapa bahagianya mereka yang hidupnya adalah anugerah. Adi! Seseorang memanggil nama Adi. Dan ini adalah kali pertama di sekolah ini ia dipanggil dengan namanya sendiri. Biasanya ia dipanggil Yatu, singkatan dari yatim piatu, walaupun sebenarnya ia masih punya ibu. Adi Yatu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mengganggu Adi adalah kebahagiaan bagi teman-temannya. Dan Adi sudah terbiasa dengan itu. Suatu kali Adi pernah bertanya pada mereka, "Apa alasan kalian menganggap penderitaanku sebagai sumber kebahagiaan?" Dan kata mereka, "Kami tak sudi melihat manusia sebatang kara numpang hidup di sini tanpa mengeluarkan sepeser pun." Ya, mereka membenci Adi karena bersekolah dengan gratis di sana. Adi memperoleh beasiswa karena ayahnya telah meninggal, sementara ibunya tak bisa berbicara atau bisu sejak lahir, jadi susah mencari pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Adi membuat roti dan berjualan keliling desa sambil berteriak, "Uwe, uwe, uwe, uwe." Dengan segala keterbatasannya, hasil jualan ibu Adi menjadi satu-satunya sumber penghidupan di keluarga mereka. Awalnya, Adi tak berniat melanjutkan sekolah, memikirkan keadaan ekonomi keluarganya yang tak memadai. Ia ingin menjadi tulang punggung bagi keluarganya, menggantikan peran sang ayah. Tapi karena Adi dianggap sebagai anak yang berprestasi semasa SD-nya, pemerintah daerah memberinya beasiswa SMP, SMA, hingga kuliah untuk mengejar mimpi dan mengubah takdir. Ia masuk ke sebuah sekolah yang paling diimpikan semua anak di daerahnya. Anak lain berjuang keras untuk masuk ke sekolah itu. Bahkan beberapa orang tua rela menghabiskan puluhan juta untuk membayar para pegawai agar anak-anak mereka lolos ujian masuk. Sementara Adi, hanya dengan modal miskin dan orang tua yang cacat, berhasil masuk tanpa tes di sekolah itu. Inilah alasan kuat yang membuat teman-temannya geram pada Adi. Dan sekolah ini menjadi neraka bagi Adi. Dalam catatannya, Adi menuliskan, "Aku ingin pergi dari sekolah ini, tapi jika ku ingat senyuman bahagia ayah dan ibu ketika mendengar kabar aku mendapat beasiswa di sini, niatku untuk pergi benar-benar sirna. Senyuman bahagia ayah dan ibu jauh lebih berharga daripada kebebasanku. Walaupun kebahagiaan mereka adalah penderitaan yang kualami di sini, sungguh, kebahagiaan ayah dan ibu adalah yang utama bagiku. Aku yakin ayah tersenyum di surga melihat aku di sini hari ini memperjuangkan masa depanku."
Itulah sepotong catatan yang ditulis Adi dalam bukunya. Sudah hampir 2 bulan, Adi kembali ke sekolah itu setelah liburan yang panjang. Dan hari ini ketika sedang belajar di kelas, seorang guru memanggilnya untuk menjawab telepon. Adi berlari menuju ruang telepon, bertanya-tanya entah siapa yang menelpon. Ketika melihat nomor di layar handphone, Adi mengerutkan dahinya, karena Adi sungguh tak tahu entah nomor siapa itu. Sedetik berlalu, suara seseorang yang terdengar asing di telinga berkata, "Adi, pulang sekarang nak, rumahmu kebakaran, dan ibumu masih di dalam." Entah suara siapa yang tengah berbicara, tapi yang pasti, Adi mendengar teriakan dari banyak mulut yang sedang panik. Tanpa sadar, ia menjatuhkan ponsel dari tangannya dan berlari hendak menuju rumah. Guru yang tadi memanggilnya menarik tangan Adi dan menawarkan bantuan, sebab butuh hampir 3 jam jika Adi berlari menuju rumah. Motor berjalan dengan kecepatan tinggi, sementara mata Adi sudah membengkak hebat dan seragamnya basah dipenuhi air mata. Dalam waktu 20 menit, Adi sampai di rumah. Api masih menyala hebat dan tampaknya susah untuk berhenti, mengingat rumah Adi yang berbahan kayu kering. "Di mana ibuku?" Adi bertanya pada beberapa orang. Mereka menyahut, "Kita akan cari bersama-sama." Adi melihat sekeliling. Orang-orang tampak sibuk memadamkan api dan menyiram air seember, yang sebenarnya sama sekali tak membantu. Lalu orang lain sibuk menonton dan merasa ngeri sambil bercerita. Tak ada yang peduli di mana ibu Adi berada. Tak ada yang tahu bagaimana ibunya berusaha keluar dari kobaran api di dalam sana. Adi menatap rumahnya, yang kini telah menjadi bara api yang semakin membesar. Adi berbisik pada dirinya sendiri. Entah di mana ibu berada. Sudah hampir 1 jam, ia terbakar di dalam sana. Sementara aku hanya mematung tak berdaya di sini. Adi mengumpulkan tenaga, menggosok air mata, dan berlari menuju ibunya, menuju kobaran api yang seolah siap menerimanya dengan sukacita. Orang-orang berteriak dan berusaha menahan Adi agar tak masuk, namun niatnya mengalahkan rasa takutnya sendiri. Ia tahu yang dilakukannya adalah sebuah kebodohan besar. Ia berlari menuju lidah api dengan dalih ingin menyelamatkan ibu. Namun, di dalam hati kecilnya, Adi tahu jika memang ibunya ada di dalam sana, maka ibu pasti sudah tak bernyawa. Tak ada gunanya ia berusaha menjadi pahlawan. Adi hanya ingin tahu di mana ibunya berada. Namun, sebelum berusaha untuk menemukan jejaknya, ia terbakar secara perlahan. Sebelum nyawanya benar-benar melayang dan tubuhnya benar-benar habis terbakar, Adi menoleh keluar untuk melihat rupa manusia lain yang terakhir kalinya. Namun di antara manusia-manusia itu, Adi melihat ada ibu Adi. Ia melempar toples berisi roti dan memberontak ingin masuk menyelamatkan Adi. Sementara orang-orang sibuk memeganginya dengan erat. Sebelum nyawanya benar-benar pergi, Adi berkata dalam hati kecilnya, "Aku lega. Ternyata ibu tak ada di dalam rumah yang terbakar ini. Ternyata aku tak ke neraka bersama ibu. Aku berjalan sendiri. Aku menjalani takdirku sendiri. Aku terbakar. Aku terkutuk sampai mati."